Kisah Black Dahlia sangatlah terkenal pada 1947 lalu. Ketika itu, seorang wanita lagi keluar sama anaknya buat jalan-jalan. Dari jauh, dia ngelihat kayak ada tumpukan manekin gitu di pinggir jalan. Tapi kok anehnya kebelah dua. Akhirnya disamperin kan buat ngecek bener enggaknya. Ternyata malah makin mengerikan. Yang terbelah dua itu sebenarnya adalah tubuh Black Dahlia. Seorang wanita bernama Elizabeth Short berumur 22 tahun yang berasal dari Massachusetts ini berniat mengadu nasib ke LA untuk jadi artis, tapi malah berakhir jadi pelayan dan hidup di apartemen murah. Cuman gara-gara kematiannya itu, para pers menjuluki dia dengan nama Black Dahlia karena bertepatan dengan film Blue Dahlia yang sangat terkenal. Dan karena dia semasa hidupnya suka berpakaian hitam-hitam serta ngecat rambut jadi hitam juga, makanya Short sendiri dapat julukan ketika dia meninggal. Nah, balik lagi ke masalah utamanya. Ketika ditemuin, kondisi dari Short ini lumayan menyedihkan. Tubuhnya terbagi menjadi dua dengan keadaan tanpa busana, berpose layaknya manekin, dan terlalu rapih. Konteks rapih yang mau gue tekenin di sini adalah bagaimana cara pembunuh itu melakukan tindakan sadisnya. Ada beberapa bagian tubuh yang telah hilang serta terpotong rapi seperti di lengannya. Bahkan di bagian bibir pun dipotong sepanjang 3 inci baik di kiri dan kanannya sehingga menampilkan senyum yang sangat ngeri. Dan organ-organ dalam yang ada di perut anehnya bisa ditaruh sangat-sangat rapih di bawah kepala. Udah gitu badan ini sangat bersih seperti habis dimandiin dan gak ada tanda-tanda trauma di bagian otot karena bekas teraniaya. So, besar kemungkinan kalau dalang dari semua ini benar-benar sangat ahli dalam melakukan tindakannya. Tapi siapa? Seminggu setelah terungkapnya tubuh dari Black Dahlia, nampaknya sang pelaku belum puas sama apa yang dia lakuin. Makanya, dia meneror polisi dengan mengirimkan barang-barang kepunyaan Elizabeth dan surat-surat lainnya yang cukup mengganjal. Seluruh surat maupun barang-barang bukti tadi, gak ada satupun sidik jari yang tertempel. Sehingga polisi mesti nelusurin ratusan nama yang terkait kasus ini dari awal sampai akhir. Hingga setahun setelahnya masih tersisa sebanyak 25 nama termasuk Dr. Walter Bailey yang masuk ke dalam hitungan karena rumah tinggalnya dekat sama tubuh Elizabeth pertama kali ditemuin. Tapi dari 25 orang itu ada yang benar-benar dicurigain oleh pihak LAPD. Pada 9 Januari 1947, tepat 6 hari sebelum badan Elizabeth ditemuin, dia terlihat di Hotel Biltmore sehabis dianterin sama Robert Manley. Dalam sebulan belakangan, Robert Manley ternyata menjalin hubungan dengan Elizabeth setelah awalnya berkenalan di depan halte bus. Cuman dirinya segera lepas dari tuduhan setelah hasil interogasinya dinyatakan negatif. Kecurigaan kedua datang dari George Knowlton. Awal tahun 1990, anak George sendiri yaitu Janice buka suara kalau bapaknya adalah pembunuh sebenarnya dari Elizabeth. Lewat bukunya berjudul Daddy Was the Black Dahlia Killer, dia menuangkan semua unek-unek dan kenyataan yang katanya dialamin dan dilihat oleh dirinya sendiri. Di buku itu dia bilang bahwa Black Dahlia pernah nginep di garasi rumahnya dan keguguran. Untuk menghilangkan bukti, akhirnya George melenyapkan Elizabeth dan memaksa Janice buat ngebantuin usahanya. Tapi setelah dicek, bukti-bukti tersebut ternyata gak cukup kuat dan gak berhubungan secara langsung terhadap kasus ini. Sehingga polisi yang ngecek TKP dan gak nemukan bukti terkait apapun juga memberhentikan penyelidikan terhadap dirinya. Dan dari semua tersangka, orang satu ini bisa dibilang dah selangkah lagi untuk ditetapkan jadi pelaku. Siapa lagi kalau bukan George Hodel, seorang dokter Amerika yang juga dicurigai terlibat banyak pembunuhan lain. Alasannya bukan gara-gara dokter semata. Salah satunya di malam saat jenazah Elizabeth ditemukan, ternyata ada seorang saksi yang melihat cara jenazahnya dibawa, yaitu dibawa dengan menggunakan mobil sedan hitam yang diyakini itu adalah Packard, dan George pun memilikinya pada saat itu. Anaknya yang merupakan seorang detektif pensiunan tetap meneliti kasus tersebut hingga sekarang ini sampai menemukan foto-foto mirip Black Dahlia di rumah ayahnya. Nah, buat yang ingat soal surat kepolisian beberapa waktu lalu, ketika Steve bandingin dengan tulisan milik ayahnya, tim ahli menunjukkan kalau ini bisa jadi bukti bahwa emang ada kemiripan gaya tulisan, baik itu di surat dengan tulisan ayahnya. Bukti-bukti kuat gak hanya sampai di situ. Pada tahun 1950 ternyata polisi pernah taruh alat pengintai di rumahnya dan terekam kalimat kira-kira bunyinya kayak gini.
Dari situ, bukti-bukti yang dilakui oleh George Knowlton bisa dibilang merupakan karangan belaka. Karena Janice sendiri sebenarnya merupakan teman dari Tamar Hodel, dan besar kemungkinan buku itu dibuat atas pengalaman pribadi Tamar. Karena Tamar sendiri punya cerita gak ngenakin soal bapaknya ini, dimana pas Tamar berusia 14 tahun, dia ngelaporin George setelah melecehkan dirinya pada Oktober tahun 1949. Hingga Tamar pun akhirnya melahirkan seorang bayi dan diadopsi oleh orang lain agar hidup si bayi jadi lebih baik. Makanya dari hasil penelusuran Steve, bapaknya ini sebenarnya punya perilaku seks yang menyimpang. Apalagi diperkuat oleh pengakuan adiknya, so besar kemungkinan Elizabeth dan George punya hubungan yang cukup dekat, ya mungkin HTS sih. Melengkapi bukti-bukti lain juga.